A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sedherek sedaya hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin Permata Alam Permai ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula melanjutkan ngajine kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah niki mawon. Nanti terkait pertanyaan saja silahkan panjenengan sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan panjenengan. Misalnya zakat fitrah utawa nopo nanti di fase pertanyaan saja. Sebab umpama diterangno sekali pertemuan nggih mboten cukup. Supaya ilmu kita itu menjadi ilmu yang betul-betul menyeluruh. Nek sepotong-sepotong niku bahaya. Niki kula nerusaken mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yahrumu isti'malu awanidz zahabi wal fiddati illa lid-darurati. Wa yahrumu, setelah menjelaskan terkait dengan air sing boten mari-mari nika nggih. Padahal niki kitab tipis. Yang saya baca itu yang atas. Kitab niki ada dua bagian. Yang atas niki Muqaddimah Al-Hadramiyah atau bisa disebut Masailut Ta'lim. Masailut Ta'lim. Yang bawah niki Busyrul Karim. Yang bawah niki Busyrul Karim. Kula niki sing kula wacakno sing Masailut Ta'lim. Nah niku. Niku mawon koyok-koyok kok bahas banyu gak mari-mari ngoten. Padahal niku panjang tasik nek ditutuk-tutukno niku wah iso sampai ganti presiden tetep bahas banyu mawon nggih. Wa yahrumu lan haram apa isti'malu awanidz zahabi gunakno wadah saking emas wal fiddati lan saking perak haram nggih. Karena ada larangan langsung teko Kanjeng Nabi. La tashrabu fi awanidz zahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafihima. Jangan kalian minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jangan pula kalian makan dari piring yang juga terbuat dari emas dan perak. Boten angsal, dilarang kali Kanjeng Nabi. Kenapa? Dalam riwayat yang lain dikatakan iku gawe wong kafir nduk donya. Terlalu berlebihan maksudnya. Nggih. Gawe wong Islam nduk akhirat. Sami kali wong lanang gawe pakaian sutra. Niku pakaian di surga, bukan pakaian di dunia. Terlalu berlebihan untuk dunia yang sebentar ini, terlalu berlebihan. Yang kedua, para ulama memberi penjelasan itu menghancurkan atau membuat menangis hati orang-orang fakir miskin. Mereka niku mikirno isine piring mawon kadang ono kadang mboten enten.
kita malah piringe mawon teko emas, teko perak misale nggih. Dulu gaya hidup raja-raja yang zalim dulu itu begitu. Ingin menunjukkan kemuliaan dirinya itu dengan cara nopo bermewah-mewahan, tidak mempedulikan perasaan hati fakir miskin niki. Mulane sing apik nek cara Kanjeng Nabi iku walaupun mampu yang biasa-biasa saja. Bukan berarti dilarang, tapi menjaga perasaan orang-orang yang tidak mampu itu. Niku Islam tenggang rasanya itu tinggi. Termasuk niki haram menggunakan wadah, bejana, piring, gelas, mangkok, nopo mawon yang terbuat dari emas dan perak illa lid-darurati kejaba krana darurat. Darurat niku nggih angel darurat kok malah emas perak. Misale ngenten misale. Nduk padang pasir utawa nduk hutan wonten ya. Kita menemukan wadah yang terbuat dari emas dan itu kita butuhkan untuk misalnya mengambil air atau membawa sesuatu. Nek gak gawe niku gak iso. Nah niku. Nek kondisi di rumah atau di tengah-tengah masyarakat nggih mboten mungkin darurat niku. Nggih. Kalau darurat nggih ya napa malih wong darurat niku ndak ada pilihan. Kalau ndak ada pilihan agama itu memberi rukhsah keringanan yaitu diperbolehkan. Semua segala sesuatu yang sifatnya darurat itu menjadikan datangnya keringanan yaitu yang tadinya haram menjadi halal. Ad-darurah tubihul mahdurah. Tapi betul-betul darurat, mboten dikondisikan darurat, mboten pura-pura darurat. Nggih, tubihul mahdurah. Darurat itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Nggih. Sampai ngucapno kalimat kufur niku lho. Tapi di bawah ancaman. Nggih. Asalkan doatine niki tetap nyekel keimanan wa qalbuhu mutmainnum bil iman cara Quran niku. Nggih. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur itu pengecualian, tidak termasuk kufur, gak diarani murtad asalkan atine niki tetep iman. Karena diancam dibunuh dirinya atau keluarganya. Tapi umpama mele nekat akhirnya dibunuh betul. Nggih niku kathah ceritane kados Dewi Masita. Nggih, pelayane Firaun. Nggih. Wattikhadhuha lan ngalap nyimpen ing wadah teko emas lan perak. Mboten dipakai tapi dibuat koleksi, duwe piring teko emas, ditaruh di ruang tamu. Punya gelas piala dari emas. Nggih, ditaruh di ruang tamu. Nah, ngoten niku nggih termasuk haram. Nek nyimpen niku jangan nyimpen yang seperti itu. Karuan nyimpen perhiasan, malah mboten haram. Nggih, atau menyimpan emas batangan mboten haram. Tapi nek piring, gelas ngoten niku haram. Karena dilarang niku. Nek Kanjeng Nabi ngelarang niku nggih mboten oleh dilakoni. Nggih.
manahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang Kanjeng Nabi tinggalkan. Mulane enten kaidah ma harumasti'maluhu harumat tikhaduhu. Kalau menggunakannya itu haram, maka menyimpannya juga haram. Narkoba menggunakannya haram, dadak disimpen. Ya haram nyimpen tok niku haram. Loh, saya buat koleksi. Ya koleksi sing gak haram-haram ae nggih, koleksi kok haram. Nggih. Apa yang haram dikerjakan, dilakukan, maka menyimpannya itu juga menjadi haram. Walau inaan saghiron, senajan wadah niki cilik. Nah niki saking supaya menunjukkan kepatuhan bahwa Rasulullah itu melarang. Ma amartukum fa'ati'u wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku perintahkan kepada kalian taati, apa yang aku larang tinggalkan. Jadi perkara niku enten 3. Sing diperintahno niku titik, sing dilarang niku titik. Nggih. Perintah-perintah Kanjeng Nabi niki mboten kathah. Larangan-larangane Kanjeng Nabi niki nggih mboten kathah. Allah juga begitu, selaras. Yang paling banyak niku yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Lah niki mubah. Nggih. Niki yang diperbolehkan. Sehingga Islam itu bisa berkembang. Nggih. Menyesuaikan dengan lingkungan, kondisi zaman, keadaan, Islam niki bisa beradaptasi. Karena Kanjeng Nabi mboten kakean ngelarang, Kanjeng Nabi mboten kakean merintah. Yang diperintah itu betul-betul penting. Nek gak penting gak sampai merintah. Yang dilarang itu betul-betul merusak, berbahaya. Kalau tidak merusak, tidak berbahaya, tidak akan dilarang. Sementara sing yo kadang-kadang bahaya, kadang-kadang boten sesuai orangnya, melihat banyak sedikitnya atau apa niku, atau dia waspada atau teledor niku mboten, niku dibiarkan dalam hukum mubah, boleh. Niku sing gak iso diitung niku. Nggih. Sangat banyak sekali. Makanan, perbuatan, ucapan napa mawon niku sing dilarang niku titik. Yang diperbolehkan, yang tidak dilarang niku sangat banyak. Mulane ketika ada larangan Kanjeng Nabi itu jangan minum dari wadah bejana yang terbuat dari emas atau perak. Para ulama ingin mewujudkan itu, perintah larangan itu dengan sepenuhnya, ditambahi walau saghiran. Meskipun itu piring kecil, lepek misalnya. Wong atase lepek ae wis tah Kanjeng Nabi ngelarang. Nah niku lho maksudnya nggih. Alah gelas loki, gelas cilik ngene ae. Nggih, gelas napa biasane gawe suguhane banyu Zam-zam ngoten niku nggih. Sakmene mosok emas gak oleh, titik-titik. Walaupun sedikit jangan. Kenapa? Karena ada larangannya. Kamak halatin koyok wadah celak. Wadah celak nih. Padahal digawe wadah celak nih. Tapi kan wadah niku. Nggih. Wadah. Kanjeng Nabi mengatakan awanid dzahab. Wadah. Wadah niku. Meskipun di depan niku jangan minum dari wadah. Tapi muni wadah niku berarti segala wadah jangan. Yang terbuat dari emas perak. Ya. Lah, terkait apa yang lebih tinggi nilainya, bahkan harganya, yang terbuat dari selain emas dan perak, baru niku khilaf para ulama. Sebab Kanjeng Nabi nyebutnya mboten barang mewah, mboten barang mahal, tapi Kanjeng Nabi langsung nyebut jenisnya batu mulia, yaitu emas dan perak.
Kanjeng Nabi mboten nyebutno zabarjat, zamrud, virus utawa marjan atau jenis-jenis batu yang mulia, batu-batu mahal niku. Niku ulama beda. Ada yang yo haram, wong sing regane sak grame sak juta haram apa maning sing sak grame iku 5 juta. Misalnya enten batu mutiara atau berlian. Tapi ulama yang lain tidak. Kenapa? Sebab gak dilarang. Nah niki madzhab Syafi'i, ciri khas madzhab Syafi'i niku ten mriku. Ciri khas madzhab Syafi'i niku gak gampang-gampang ngaromno perkara sing gak diharamno Allah Rasulnya. Mboten gampang-gampang. Kecuali betul-betul ndak ada penilaian, ndak ada pendapat atau ndak ada wajah yang lain yang tidak ke situ arahnya. Contohnya sing gak iso menggok niku ndak ada pendapat lain, ndak ada pilihan lain, ndak ada pandangan lain niku narkoba niku. Seluruh madhab niku termasuk madhab Syafi'i sing biasane gak gampang ngaromno niku melok ngaromno Pak. Walaupun nduk Quran niku mboten enten muni narkoba, sabu-sabu, ganja mboten enten. Sing ana niku khamr. Khamr niku cairan diminum, bukan dihisap, bukan disuntik, bukan ditelan. Tapi tidak ada makna lain. Dilarangnya khamr itu satu-satunya karena merusak akal. Tidak ada pilihan lain. Sementara yang sejenis itu ganja, heroin, narkoba, sabu-sabu, pil koplo, macam-macam niku sama merusak akal. Maka tidak ada pilihan. Mulane madzhab Syafi'i juga mengharamkan itu. Tapi nek emas perak niki, kalau yang lain boten, sebab yang punya hak mengharamkan itu hanya Allah dan Rasulnya. Kita niki sopo kok ngarom-ngaromno niku, nek sekedar tidak baik, tidak boleh, niku bagus, tidak dilarang. Tapi nek muni haram, haram niku napa sih? Haram itu konsekuensinya kalau orang itu tetap mengerjakan neraka. Lah sing iso mutusi neraka mbotene kan Allah lan Rasul. Konsekuensinya itu neraka, siksa. Kalau haram itu, kalau dikatakan haram lalu dikerjakan, konsekuensinya itu neraka. Lah kita itu siapa? Kok iso mastekno wong niku neraka niku lho. Niku madzhab Syafi'i begitu, Pak. Nalar fikihnya begitu. Awak dhewe iki duduk panitia akhirat ya, nggih. Gak panitia neraka, duduk sekretaris malaikat Malik ya. Kok ngarom-ngaromno, artinya mengharamkan itu konsekuensinya menganggap orang itu neraka. Sehingga haram itu kalau ada nas dari Allah Al-Qur'an maksudnya yang menyatakan haram atau Rasulullah yang menyatakan haram, bisa melalui kalimat haram, bisa melalui larangan yang bermakna haram, tidak bermakna yang lain, bisa melalui larangan yang disertai dengan ancaman, baik ancaman di akhirat maupun ancaman siksa, hukuman di dunia. Nah niku wonten niku masuk bahasan usul fikih, mboten fikih. Fikih niku wis mateng. Fikih niku wis rupa produk, tinggal distribusi niku lho fikih. Nek usul fikih kaidah fikih niku pabrike. Nggih, pabrike gawe cetakan ya apa supaya dadine apik. Niku urusane kaidah fikih kalih usul fikih. Kita niki baru ngaji fikih, Pak. Kita itu baru ngaji fikih. Ada 3, ada fikih, ada usul fikih, ada kaidah fikih. Lah yang memahami apakah ini larangan haram, Rasulullah melarang ini ataukah sekedar makruh, Rasulullah melarang ini ataukah sekedar khilaful aula atau sekedar sopan santun, adab saja.
tidak baik saja, kurang sopan saja, tidak pada tempatnya saja, tetapi tidak sampai haram, bahkan juga tidak makruh. Lah niku ulama niku sing konsep usul fikih pencetus pertamanya nggih Imam Syafi'i niku. Beliau mengarang kitab namanya Ar-Risalah. Niku kitab usul fikih pertama niku. Konsep-konsep memahami ayat, memahami hadis sehingga menghasilkan hukum apa dari ayat itu, hukum apa yang muncul. Mboten sembarangan. Nggih. Wah nek sembarangan niku kacau. Haram diwara halal. Halal diwara haram niku karena kacau. Walaupun cekelan Quran sing nate kula contono niku. Nggih. Jenengan mungkin mireng. Asu iku halal, cendil iku halal. Dasari Quran innama harrama innama hurrimat innama harramallahu alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Yang diharamkan itu cuma hanya gawe innama. Dek belajar nahwu nyar-nyaran. Ngerti huruf hasr innama, tapi sudah bisa digunakan untuk menafsiri Al-Quran sesuai dengan akal fikirannya, tidak mengikuti metode-metode yang sudah ditempuh oleh para ulama niku. Imam Syafi'i ngarang nonton niku supaya wong liya niki gak sembarangan, karena banyak terjadi seperti itu. Terus didelokno terjemahe, ini delok terjemahe nggih. Sesungguhnya Allah hanya muni hanya itu, hanya mengharamkan kepada kalian itu maitah, bangkai, darah, waddama, daging celeng, walahmal khinzir, wa ma uhilla li ghairillah, sesuatu yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Loh, papat. Nek wis ana hanya iku berarti liyane papat iku gak haram. Wonten logika fikirnya begitu. Terus dheweke nguatno gawe kalimat ngene. Kalau saya mengucapkan yang hadir hanya 4 orang. Selain 4 ini hadir ndak? Ndak. Kabeh mesti jawab, "Loh, yang datang hanya." Terus ayatnya bunyi yang Allah hanya mengharamkan. Loh, hanya berarti selain 4 ini enggak haram. Kacau nih. Walaupun muni tafsiran Al-Qur'an nggih, gawe kumpulan jenenge tafsir Al-Qur'an, nggih niku kacau niku karena hukum hanya diambil dari satu ayat saja. Padahal masih banyak ayat yang lain, masih banyak hadis-hadis. Hanya karena membaca sepotong ayat langsung menyimpulkan satu hukum. Wah niku mulak Kanjeng Nabi jauh-jauh hari sudah pernah mengingatkan man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akal fikirannya sendiri, siap-siap tempatnya sudah disediakan di neraka sana. Jadi Quran niku ya iso nggarai wong mlebu neraka, Pak. Nek digawe sak karepe dhewe. Nggih. Nah niki wau. Ulama ngarani walau inaan saghiron niku enten dasar-dasar usul fikihnya. Termasuk mencontohkan kamak halatin, wadah celak. Nggih. Karena Rasulullah hanya karena disebutkan wadah. Meskipun di awalnya latas robu. Loh, celak kan gak digawe ngombe, tapi kan ono kalimat wadah. Nek larangan, nah niku ngoten. Terus tadi, kenapa mazhab Syafi'i tidak ikut mengharamkan batu mulia tadi? Karena niku masih ada wajah pandangan yang lain. Apa itu? Nah niki titik-titik kula sampekno. Nalar fikih atau usul fikih, nggih. Sebagian dari usul fikih illatul hukmi, ketika ulama berijtihad menentukan hukum dari nas Al-Quran atau dari nas hadis, istilahnya istimbatul hukmi. Kenapa? Karena
alasan di antara alasan itu adalah menjadikan hati orang fakir miskin itu menangis, pecah, susah. Dia memikirkan isi piring saja kadang ada, kadang tidak ada. Sementara orang kaya itu kok makannya saja piringnya dari emas. Nek emas, perak niku batu mulia yang semua orang itu kenal. Wong fakir, wong miskin niku ngerti iku emas. Tapi nek batu mulia tidak semua orang mengerti. Jenengan sing pecinta akik niku gitu. Niku jenengan ngobrol karo wong sing gak paham watu. Ngatasé watu sak uprit ngono ae larange. Nggih. Wong ngatasé cuwilik ngono ae kok ceritane jarine sampai ratusan juta. Gak percaya aku. Nah niku karena memang bagi orang awam selain emas dan perak itu mereka tidak bisa membedakan ini berharga, ini mahal atau tidak. Sehingga nek ana wong gawe watu sing dari batu mulia yang mahal niku wong nontoke ya oh watu ngoten tok. Watu ngoten mawon. Apike watune ngoten tok. Ndak terfikir mahal. Nggih. Nah niku karena ada wajah sudut pandang yang seperti itu, maka wis ojo diharamno. Nggih nek elek-elek karena boros berlebihan niku. Tapi apakah merusak hati orang fakir miskin sehingga niku termasuk kedoliman lalu menjadi haram? Lah niku engko sik. Nah niku nek elek sepakat. Elek sepakat, tapi elek niku kan enten sing taraf haram, elek sing paling dukur, enten elek niku taraf makruh. Makruh saja nanti ada dua, ada makruh tahrim, gak sampai dosa tapi wis mepet dosa. Niku makruh sing mendekati haram. Ada makruh tanzih, makruh yang mendekati boleh. Mendekati boleh. Antara haram dengan mubah itu ada makruh, sehingga makruh bisa nyundul haram, bisa turun ke mubah. Lah yang turun ke mubah niku namanya tanzih. Wa ma dubbiba bidzahab lan wadah termasuk yang haram niku. Lan wadah sing ditembel damel emas. Nggih. Wadahe sakjane mboten teko emas, misalnya dari tembaga atau dari perunggu. Tapi kemudian ditembelnya itu pakai emas. Kecuali darurat lho nggih. Dadak ditembelin niku gawe emas. Itu pun kemudian diharamkan karena yang ditembel itu wadah. Dan wadah itu terbuat dari emas. Beda nek sing ditembel niku perhiasan misale. Ibu-ibu duwe perhiasan perak terus ditembel gawe emas. Nggih. Nah ngoten niku ndak haram. Wong gawe emas sae gak apa-apa maning sekedar nembel. Nggih. Tapi kalau wadah nah niku haram. Wala yahrumu ma dubbiba bil fiddah illa dabbatan kabiratan lizinah wa yakhillul mamwuh bihima. Kalau nembel itu dari emas mutlak haram. Baik nembelnya sedikit maupun banyak. Wadah lho nggih sing ditembel. Baik nembelnya itu karena hajat niku wadahe retak. Niku hajat kebutuhan atau nembele niku untuk menghias. Ditutul-tutul niku ternyata gak digawe nembel tapi ternyata untuk mempercantik wadah niki wau. Apalagi pokok nek tembelan niki tembel niku maksudnya barang napa emas yang ditempelkan ke wadah niku wau niku bahasane tembel. Nek kita tembel niku mesti pecah retak ngoten. Tapi sing dimaksud kitab Dubbiba tambalan itu emas
ditempelkan ke wadah yang tidak terbuat dari emas. Itu ada dua tujuannya. Kadang karena untuk menghias, kadang karena kebutuhan wadah niku retak. Kadang banyak, kadang sedikit. Tapi kalau emas mutlak keempat-empatnya ini haram. Supaya betul-betul mewujudkan dawuh Kanjeng Nabi, dan nilai emas itu memang membuat hati fakir miskin itu pecah, bersedih, menangis. Tapi begitu perak, ulama niki ngekei kelonggaran karena melihat selisih harga yang jauh, Pak. Jenengan browsing mawon. Emas 1 gram sekarang berapa? 1.060.000 tapi pinten. Yang murni 24 karat. Mboten sing nduk toko emas niku kan macam-macam niku. Enten sing 18, nggih. 22 malah sak mangke kata sing lebih rendah lagi dari itu. Nggih. Tapi kalau perak niku sangat jauh sekali. Nggih. Perak niku di bawah 100.000 per gramnya niku. Sing niki di atas 1 juta. Sehingga coro gak sepi, gak nggarai atine fakir miskin, nangis. Tapi kalau wadah jelas tidak boleh karena larangannya itu wadah. Tapi kalau tembelan itu kan sakjane wadahe mboten teko emas, mboten teko perak, tapi tembelane dadak teko perak. Nek teko emas mutlak. Tapi kalau teko perak wala yahrumu, tidak haram. Nggih, makruh wonten mawon. Bisa makruhnya tahrim, bisa makruhnya tanzih, tergantung sedikit banyak, tergantung untuk tujuan menghias atau hajat. Nek sedikit untuk hajat nggih makruhe tanzih wonten mawon. Tapi nek untuk menghias apalagi banyak ngene iku iso makruh tahrim. Wadah yang ditambal menggunakan perak. Nggih. Kecuali niki haram niki. Satu-satunya tambalan perak yang haram karena tidak bisa ditoleransi. Dua-duanya dipakai, yaitu dalam jumlah yang banyak. Wadah ini ditembel niku kuwatah. Walaupun pancen retak kabeh, wake sing retak, luru retak tembel perak, retak tembel perak, retak tembel perak. Kuwatah. Wong delok niku langsung ngarani akeh tembelan perake. Lah ketika ada ucapan anggapan akeh tembelan perake, berarti niku akeh. Tapi nek ana sing ngomong, "Lho, mek iki tok." Tembelane mek iki tok. Lah mek iki tok berarti titik. Niku syariat niku ngonten, dikembalikan kepada urfin nas. Anggapan manusia itu bagaimana menilainya. Mboten ada di kadar sekian gram mboten. Karena tidak semua orang bisa menimbang, iso duwe alat timbangan gram-graman. Nggih, anggapan niku sudah cukup. Dia niki tembelane akeh, terus fungsinya hanya untuk mempercantik wadah niki wau, bukan menembel. Nggih. Nek sekedar akeh tok tapi perlu gawe nembel nggih makruh wonten mawon. Tapi nek wis akeh gaya apa iki sampean templek-templeki perak ditutul-tutul akeh iki ya cek tambah apik. Lah ngenten iki haram. Nggih. Wis akeh untuk mempercantik. Artinya ndak kebutuhan. Nggih. Karena nek kebutuhan niku kadang derajatnya isok naik mendekati darurat, Pak. Fikih niku ngoten. Meskipun belum darurat tapi hajat. Hajat itu kan kadang kita saja kalau hajat butuh terus tidak terpenuhi meskipun belum darurat niku nggih repot, nggih ngeluh nggih. Nggih. Nek darurat niku cara makan misalnya. Makan itu kalau darurat niku nek gak makan kita masuk rumah sakit. Kalau ndak makan kita bisa pingsan. Niku darurat, harus makan. Posisi poso Ramadan ngenten iki, jenengan kok terus nekat poso padahal jenengan niku sakit, akhirnya mlebu rumah sakit, niku malah haram. Nggih. Bukan diperbolehkan, bukan wajib, bahkan tidak boleh, bahkan haram, tambah nisor malih, Pak. Enten wajib, enten boleh, enten haram. Kalau gara-gara puasa nekat padahal dia tahu kondisinya sakit, terus maksa poso, akhirnya mlebu rumah sakit, tambah dosa niku, tambah haram. Nggih.
Karena itu membahayakan diri, ndak boleh. Nah niku darurat. Kalau hajat niku nggih ngelu ngonten mawon nek waduh durung mangan aku rek kok keroncongan weteng iki wis mulai goleki warung pisan. Nah niku hajat niku. Ada sinyal di dalam perut niki kerucuk-kerucuk. Waduh luwe iki supaya wetenge njaluk iki. Nah niku hajat niku. Lah hajat niku kadang-kadang tanzilu manzilatad darurah. Dalam kaidah fikih niku ada al hajah tanzilu manzilatad darurah. Kadang-kadang tapi niki soalnya hajat niku orang kadang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Sakjane keinginan bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu masih bisa ditolerir. Nggih, kebutuhan niku. Contoh kalau dalam dunia perdagangan niku. Konsep Islam awal niku ada uang ada barang, yadan biyadin, qabdan biqabdin. Niku konsep awal sehingga ketika kita menyerahkan uang maka kita mendapat barang, urusan selesai. Tapi nek kita hanya menyerahkan uang, barang belum diserahkan, atau sebaliknya pedagang itu menyerahkan barang, uang belum dibayarkan, niku pasti ada resiko-resiko di belakang niku. Tapi kan seperti itu kebutuhan. Kadang ada uang belum ada barang, akhirnya kita pesen nanggone pedagang, Pak tolong nggih, kula titip duit sampean tumbasno. Niku kebutuhan, namanya akad salam dalam fikih. Atau sebaliknya pedagang itu memberi barang dulu, bayarnya tempo, muajjalan, bayarnya itu tempo, mulai bayar bulan depan. Padahal barang sudah diserahkan sekarang. Itu karena kebutuhan. Lah, yang seperti itu akhirnya nduk fikih diperbolehkan, Pak. Sehingga ada bab salam. Akad salam niku. Mboten ate alif. Nek alif assalamualaikum niku salamun. Akad salamun. Akad pesan. Itu karena hajat. Al hajah tanzilu manzilatad darur. Sehingga diperbolehkan. Kalau sekarang online niku nggih wis hajat. Dadi mboten iso terus ana fatwa haram jual beli online itu karena mengandung ghurur, mengandung tipuan. Ya tipuan itu yang menipu. Makanya syaratnya harus lebih diperketat. Kalau dalam jual beli offline ketemu penjual dengan pembeli saja kita harus berhati-hati, harus dilihat, harus dipegang, harus diteliti. Kode produksinya wis kadaluarsa napa mboten, itu saja kadang kita ndak teliti kok. Akhirnya kita menyesal, merasa ditipu. Padahal bukan ditipu, tapi kita sebagai pembeli yang tidak teliti. Penjual itu kadang-kadang menjelaskan yang pokok-pokok saja. Kewajiban penjual itu kalau tahu barangnya itu cacat, maka dia harus menyebutkan. Kalau dia mendiamkan berarti dia menipu. Karena kalau cacat pasti harganya itu turun. Tapi pedagang niku kan kadang tidak menyebutkan. Lah nek niku urusan pedagangnya sing gak ilok. Mulane berat. At-tajirus shadiq ma'as siddiqin. Pedagang yang jujur itu bersama orang-orang siddiqin. Kumpul kali Abu Bakar As-Siddiq niku, manusia-manusia paling top meskipun bukan nabi, bukan rasul, niku siddiqin. Derajatnya di bawah nabi. Pedagang yang jujur nih, tapi abot Pak, tadi pedagang jujur nih wis saabot-abote. Nggih. Kula niki nggih pedagang. Abot, pedagang niku abot. Resikone niku nek jenengan ngomong gak iso kulaan, Pak. Aku wingi oleh barang yo gak diceritani kok karo distributore. Lah kok saiki aku ngedol nang konsumen kongkon cerita, lah gak payu. Umpama payu regane mudhun. Nek mudhun modal gak balik, gak iso kulaan balik. Akhirnya wis meneng-menengan, wis nek sing dipilih sing cacat ya salah dhewe, pokok aku tak kongkon milih dhewe ngono ae. Ternyata memang dicampur ten mriku supaya kepilih. Cara pedagang buah ngoten dicampur. Pedagang beras ngoten beras sing kualitas rendah dicampur kali beras kualitas bagus lalu dijual dengan harga yang bagus. Lah niku madesus niku napa mblawurna perkara niku ndak boleh, dilarang niku, haram ngoten niku, menipu namanya. Nah tapi kan
Angel Pak wonten niku terkait dengan balik modal apa enggak niki lho urusane kadang pedagang. Dorong urusan mangan lho niki, kebutuhan rumah lho niki. Isok pulaan maneh apa enggak niki lho. Niku berat niku. Berat niku. Lah niku ngoten. Wa yakhillu al-mamwuh bihima. Kalau sepuan, nah niki sepuan niki nggih macam-macam. Kalau sepuan itu boleh, tapi nah niki ana tapine, Pak. Sepuan niku nggih, laki-laki kan dilarang menggunakan perhiasan dari emas, cincin emas, kalung emas, napa mawon yang terbuat dari emas laki-laki ndak boleh, kalau perempuan boleh. Dadak ana wong lanang gawe cincin yang disepuh dengan emas. Niku dilihat sepuane niku umpama dibakar nggih, atau kalau sekarang dengan bahan kimia dipisahkan antara cincin yang tidak terbuat dari emas dengan sepuan lapisan. Sepuan niku kan hanya dilapisi saja. Dengan yang terbuat dari emas niku kalau nilai sepuan itu laku untuk dijual nggih, mutanawwal, laku untuk dijual, ada harganya, ada nilainya, maka niku haram untuk laki-laki. Karena laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan dari emas. Nek perak boleh. Tapi kalau seandainya dipisah, kalau dulu dibakar misalnya tradisional, kalau sekarang pakai bahan kimia dipisah ternyata larut, lenyap, tidak ada sisa, tidak bisa dijual, maka itu boleh. Nah niku ngonten. Jadi mutanawal atau tidak, menjadikan mal harta, atau wis begitu dikai cairan hanyut nyunyut karo cairan itu gak iso, ndak bisa diambil, ndak ada nilainya. Nah kalau yang seperti itu baru wayahillu, sampun faslun yusannus siwaku wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama mengenai zakat. Nggih. Satu mawon nggih, satu dulu mawon nggih, lintune. Iya, nanti kalau Anda waktu nggih. Tentang zakat mal. Nggih. Bagaimana hukumnya bila tidak membayar zakat mal atau zakat harta benda, padahal yang bersangkutan banyak harta bendanya, itu hukumnya apa? Nggih. Itu aja Pak. Nggih. Nggih, pasti haram karena zakat itu wajib. Nggih, zakat itu jadi orang memberi kepada yang lain itu namanya banyak. Ada yang namanya zakat, itu juga memberikan zakat, niku wajib. Ada namanya sodakoh, itu sunnah. Ada sodakoh itu kepada orang lain. Ada namanya nafakoh, nafakoh ini wajib karena kepada keluarga. Tidak zakat, ngekei blonjo niku lho, nang anak bojo niku kan wajib mencukupi, walaupun itu namanya bukan zakat. Nafakoh niku wajib juga. Ada yang namanya hadiah, itu kalau memberi kepada yang lebih mulia, orang tua, memberi guru niku jangan sodako. Mak, Bu, niki sodako kula. Lho, nang ibuke kok muni sodako. Utawa nang yaine, Pak Yai ini sodako saya. Waduh. Kalau kepada orang yang lebih mulia, yang lebih tinggi atau yang lebih tua, yang kita hormati, itu bahasanya hadiah. Pak, ini hadiah dari saya. Lah niku memuliakan. Kalau sodako niku merendahkan, dari yang kaya kepada yang miskin, niku sodako. Tapi kalau dari bawah ke atas, niku hadiah. Mulane juara itu namanya hadiah. Juara pertama mendapatkan hadiah karena dia layak untuk dimuliakan. Mboten enten kan? Juara pertama mendapatkan sodakoh. Gak enak nduk kuping niku nggih. Loh,
kok oleh sedekah. Juara itu dimuliakan, maka namanya hadiah lah niku. Lah zakat itu masih banyak yang lain nggih. Nek kula sebutno kok malah menggo. Masih banyak yang lain. Lah niku zakat itu termasuk kategori wajib. Wajib itu apa definisinya? Wajib itu harus dikerjakan. Kalau dikerjakan mendapat pahala. Dilarang untuk meninggalkan. Kalau meninggalkan mendapat ancaman siksa. Niku wajib. Karena zakat itu wajib, maka harus dikerjakan, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, harus dikerjakan sehingga mendapatkan pahala. Mendapat pahala tidak harus yang wajib saja, sunnah juga mendapat pahala. Mubah dengan niat yang baik juga mendapatkan pahala. Tapi wajib ini ada ancamannya kalau ditinggalkan, dosa dan diancam dengan siksa. Nah, mulane sadurunge sugih niku kudu belajar ilmune dadi wong sugih. Napa? Ngerti bab zakat. Zakat iku ana pira? Oh, ana zakat pertanian, ana zakat peternakan, ana zakat pertambangan, ada zakat emas perak, ada zakat perdagangan, ada zakat pertambangan, ada zakat rikas temuan, ngeduk sumur, golek sumber air, dadak nemu emas sak kebo. Nah, emas sak kebo temenanan, mboten ungkapan basa-basi. Nah, niku namanya zakat rikas. Lah yang seperti ini kudu dipelajari. Aku wong sugih, aku tak ngaji. Sing kira-kira wajib terkait dengan harta bendaku itu apa saja dan berapa nilainya. Kapan aku harus mengeluarkan, kepada siapa aku harus memberikan. Nah niki kudu diilmoni, Pak. Napa mawon nek mboten diilmoni bahaya. Nggih. Nah, berarti wajib, haram kalau ditinggalkan dan berdosa. Nah, perkara wajib pira ya napa? Nggih kudu ngaji. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Saya tertarik yang terkait dengan penjelasan piring emas ini. Piring, nggih. Jadi Ustaz mengatakan salah satu yang latar belakang itu kan ada raja yang bermewah-mewahan. Nggih. Pertama mungkin Ustaz bisa menjelaskan tentang ayat-ayat di Al-Quran yang berkaitan dengan larangan piring itu. Karena saya ingat dulu ketika zaman Belanda, Pak Yai itu mengharamkan pakai celana. Nggih. Karena celana itu dipakai oleh Nggih. orang-orang Belanda. Nah sekarang banyak Pak Yai yang pakai celana. Nggih. Dulu zaman Nabi itu melarang ziarah. Nah, ziarah itu bagi dua. Karena dulu orang ziarah itu bagi-bagi. Tapi akhirnya diberikan setelah nah, jangan-jangan piring emas sekarang boleh lagi karena orang-orang sudah punya apa? Sugih kabeh. Sudah sugih semua. Kira dari dulu sudah makmur gitu. Nah, sehingga Utawa sakniki ana emas palsu, dadi wong masih gawe emas dianggap palsu mawon. Nggih, saking akeh emas palsu, pokok nek potongane gak sugih gak usah gawe emas, paling diarani wong emas palsu paling. Tuas gaya-gaya diarani palsu. Nggih. Tapi mungkin bisa dijelaskan. Nggih, pun paham nggih. 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 Ada haram itu yang sifatnya selamanya. Ada yang haram itu terkait dengan ilat, alasan-alasan tertentu kenapa diharamkan. Lah ngenten iki wilayahe para mujtahid. Nggih, ngenten iki wilayahnya para mujtahid. Apakah keharaman? Contohnya koyok khomer niku lho. Khomer iku kabeh sepakat haram. Terus dadak ana wong nemu hadis kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan haram. Khomer itu memabukkan, makanya khomer haram. Berarti nek ngombe khomer gak mabuk, misalnya sak seruput ngono ae gak mabuk. Lah ngoten niku bahaya kan nek adik dituruti, nek mboten mengikuti orang-orang yang ahli di dalam mengambil hukum. Nggih.
Nggih kados niku wau. Saiki wong iki wis padha sugih-sugih kabeh. Berarti ya wis gak apa-apa paling gawe piring teko emas. Wonge lho wis sugih-sugih kabeh. Misale wis gak ana wong miskin misale. Lah apakah yang seperti itu? Nah niku jangan tergesa-gesa. Nggih. Jangan tergesa-gesa. Terkait khomer niku wau tetep haram. Makana katsiru haram faqaliluhu haram. Kalau banyaknya itu haram, maka sedikitnya juga haram. Nggih. Nyolong niku sing dipotong tangan kalau 1/4 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas murni. Berarti nek nyolong titik sekiranya tangannya gak diketok gak haram. Kan mboten ngonten juga. Lah termasuk niku wau, nggih. Nah, termasuk niku wau. Kula mboten semerap terkait dengan emas napa wadah teko emas perak niku soalnya dereng nate maca. Nanti misalnya ono kitab terus muni ngenten, enten ulama muni ngenten. Nanti ketika zaman itu penduduk dunia ndak ada yang miskin. Nah ngoten niku mboten nate kula nggih. Jadi karena ndak ada ya kita ikut hukum yang asal saja. Nggih. Kita ikut hukum yang asal saja. Al aslu baqa'u makana ala makana niku carane ngoten. Kita kalau ndak tahu kita mengikuti hukum asalnya. Asalnya haram. Niku kan napa? Pikiran-pikiran yang menggelitik termasuk tadi niku. Lah nek titik wong gak mendem lho. Sing gak oleh kan nek mendem, oleh ngerusak akal. Nek titik gak ngerusak akal, sekedar menghangatkan badan saja. Wonten pinter wong-wong niku nek golek alasan nggih. Lah yang seperti itu kalau ndak tahu hukum napa apakah mengikuti sebab ada seperti contoh panjenengan tadi niku. Nggih. Celana enten sing rumiyin niku sing betul-betul napa mungsuhan kali London niku napa mawon sing berbau Belanda niku diharamkan. Karena memang penjajah dolim. Sing kondang niku sing enten fatwae Nahdlatul Ulama waktu muktamar ten Banjarmasin niku dasi. Niku zaman Londo biyen. Haram umat Islam menggunakan dasi. Karena nek celana niku masih campur, nggih. Campur. Banyak penduduk Indonesia yang juga pakaian sehari-harinya juga pakai celana, mboten kabeh jarian, mboten kabeh gawe sewek utawa gawe sarung mboten ya. Tapi nek kiai kan santri niku kan ngelarang santrine mboten sampai haram, nek ngelarang ngonten tok. Dan itu ada kebutuhan, celana itu ada kebutuhan. Nek dasi niki kan ndak ada kebutuhan, hanya untuk perhiasan saja, aksesoris saja. Ya, sehingga niki dianggap berlebihan kalau sampai meniru wong atase aksesoris saya meniru penjajah, maka haram, itu bentuk perlawanan. Tapi begitu Indonesia merdeka, sing gawe dasi pertama niku justru putrane Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari, bapake Gus Dur niku. Yai Wahid Hasyim niku begitu Indonesia merdeka niku gawe dasi. Nggih. Itu menunjukkan bahwa memang hukum itu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti perjalanan waktu, ada tidak ada illatul hukminya, alasan diharamkan. Jadi ada yang haram itu memang selamanya, memang perbuatan itu diharamkan, memang benda itu diharamkan, memang makanan itu diharamkan. Ada yang diharamkan itu karena faktor luar, faktor tambahan. Nggih, nek bahasa niku li'aridin, karena ada sesuatu yang baru. Asalnya oleh wong gawe dasi nopo harome. Nggih. Haramnya kan karena menyakiti hati umat Islam bangsa Indonesia yang sedang dijajah. Karena dia bergaya seperti seorang penjajah. Nah niku maka dijadikan haram. Nggih. Terkait emas niku wau ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal akhbari war ruhbani la yaquluna an-nasa bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata niki sing gak ngetokno zakat niku termasuk yang berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan itu kalau dikeluarkan zakat.
Nggih. Tidak berlebihan itu menyimpan, bukan menyimpan wadah piring wau mboten nek niku ana larangan khusus. Menyimpan emas perhiasan termasuk menyimpan harta benda melebihi 1 nisab 85 gram emas murni tidak dikeluarkan zakat, padahal zakat itu cuma setahun sekali dan hanya dikeluarkan 2,5% setahun pisan, boten bendino, boten tiap bulan, hanya setahun sekali, 354 hari sekali dikeluarkan cukup 2,5%. Kita masih memegang 97,5, kok tetep gak ditokno, lah niku haram. Tapi kalau sudah dikeluarkan boten haram. Perkara gak sedekah kan boten dosa. Ya paling diarani medhit ngoten mawon. Ya, diarani medhit tapi kan boten haram. Wong tetep ngetokno zakat. Nek waya zakat, tapi nek waya sedekah wis gak tau sedekah blas wis nggih. Tapi nek zakat dia keluarkan. Ngoten niku nggih gak dosa. Wis paling diomongi wong modit. Tapi kalau zakat dia keluarkan. Nah, itu seperti itu. Nggih, sampun. Sing napa? Dari film ada. Lho mboten teko hadis Kanjeng Nabi, ndak harus semua itu ada ayatnya. Nggih. Lah nek terkait larangan emas niki wau, walladzina yaknizuna dzaba wal fiddah. Nek emas nggih wau niku la tasrobu dawuhe Kanjeng Nabi niku. Dadi mboten kabeh niku ana Qur'ane ana hadise, Pak. Nggih. Quran saja bisa, hadis saja bisa. Quran dengan hadis sebagai pelengkap juga bisa. Wonten nggih. Oh, larangane Kanjeng Nabi niku dilegitimasi oleh Al-Qur'an. Nggih. Manahakum anhu fantahu. Niku Quran niku. Apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan, niku Quran. Lah Kanjeng Nabi ngelarang, ya tinggalkan. Wonten nek cara centelan Qur'ane nangone mana anjenengan kudu ngaji usul fikih. Nggih. Ngoten nggih, monggo. Kene gantosan nggih. Nggih. Rasul melarang itu bukan karena implikasi kerak, karena kalau itu sebagai ujian, tapi karena kasih sayangnya Rasul, tahu bahwa itu ada mudaratnya kalau dilakukan. Nggih. Terus kenapa dilarang menggunakan zat makan minum dari emas? Karena dikhawatirkan nanti ada luruhan emas tadi masuk ke dalam tubuh, sehingga emas itu akan terakumulasi dalam tubuh. Nah, dari penelitian ternyata radikal bebas yang mengkontaminasi sel tubuh. Oh, arahe mriko nggih paham, Bu. Sel tubuh itu kalau kena radikal bebas dia jadi sel kanker. Sedangkan sel kanker itu dia gampang menyebar kalau ada unsur emas. Berarti dilarang pola membahayakan tubuh sebab nggih, pun nggih kula jawab. Nggih, ngenten. Nggih. Nggih. Saya tidak perlu jawaban. Saya punya hanya memberi referensi pada panjenengan. Oh, ngoten. Mulangi kula. Nggih. Terus nggih. Lho, mboten niku dijawab niku karena nanti menimbulkan salah paham. Ngenten, jawabannya ngenten. Justru emas dan perak itu adalah logam yang paling murni, yang tidak larut. Buktine nopo? Waktu kemarin menerangkan Ma'ul Musammas, kula kepada ilmiah, nek kepada penelitian dokter utawa apa niku sekedar hikmah. Fikih itu terkait hukum, bukan terkait hikmah. Kalau yang seperti itu hikmah ndak masuk dalam ranah hukum. Hikmah itu hanya poin plus. Oh, iki lo ternyata hikmah. Niku hikmah, bukan illatul hukmi. Jadi di dalam fikih itu ada hikmah, ada illatul hukmi. Lah illatul hukmi ini yang menentukan hukum. Kalau hikmah itu tidak menentukan hukum, itu hanya poin tambahan. Kados panjenengan niku wau, misalnya kenapa kados kemarin kan jenengan sing dulu kan terkait air niku juga kan ya. Lah itu juga termasuk hikmah, bukan illatul hukmi. Jadi
Ngonten niku nggih sah-sah saja kalau itu betul-betul hasil penelitian, mboten napa imajinasi. Nggih, mboten imajinasi. Memang betul penelitian. Dadi nek wadah emas iku buktine iki tanganku iki gawe cincin emas iki langsung gudiken. Polahe sentuhan sebab emas iki luruh nemplek nang kulit terus kulitku rusak. Itu misalnya begitu. Nggih, mulane dilarang piring teko emas soalnya engko mlebu nang weteng ususe rusak. Iki lho tanganku buktine. Lah nek kalau nyata-nyata seperti itu baru illatul hukmi. Tapi kalau sekedar dugaan atau niku hikmah. Ya. Lah, terkait hukum napa? Hukum niku tidak terkait ngonten niku. Jadi dua niku yang disampaikan oleh para ulama. 3 ini yang asal. Yang 1 itu ada larangan. Sebenarnya kalau sudah ada larangan itu sudah cukup. Diberitahu alasannya atau diberitahu ancamannya, kalau sudah dilarang itu sudah cukup untuk kita tinggalkan. Karena yang melarang Rasulullah. Kewajiban kita taat kepada Rasulullah. Tapi kan kadang-kadang ada penjelasan tambahan. Penjelasan tambahan ini mboten mengada-ada. Ulama ngarani engko mlebu neraka niku pancen ana hadise, Pak. Nggih, ada ancamannya di dalam riwayat-riwayat yang lain itu ada. Ulama mengatakan itu bisa menghancurkan hati fakir miskin, itu juga ada riwayatnya. Mboten berdasarkan napa nalar murni niku mboten. Mulane dalil itu akli dan nakli. Lah niku ten mriku. Jadi nggih sing ada niku memang alasannya 2 itu. Perkara jenengan itu misalnya nambahi untuk referensi kekayaan, berpikir supaya kita lebih mantap di dalam mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah, niku bagus. Nggih, niku bagus, tapi tidak membatalkan, bukan karena ancaman neraka niku mboten. Keliru nek adik muni bukan karena ancaman neraka niku keliru, karena itu ada hadisnya. Ya. Tapi kalau jenengan nambahi, ini ada saya membaca hasil penelitian dari sebuah lembaga riset yang bisa dipercaya. Betul-betul hasil riset, bukan kita membayangkan sendiri seolah-olah begitu padahal tidak. Nggih. Lah itu pun kalau memang ada riset itu hanya sekedar hikmah. Poin tambahan lho iki lho berarti syariat Kanjeng Nabi iku bener, mulane dilarang. Iki lho hikmah. Lah niku hikmah namanya. Jadi maksud kula ngoten, kita dudukkan pada porsinya. Nggih. Nggih. Maksudnya itu begini. Apa yang dilarang Rasulullah itu karena ada mudorotnya kalau dilakukan. Tidak mesti ada mudorotnya. Misalkan seperti kenapa kita dilarang tidak diperbolehkan makan dan minum dengan berdiri. Nggih, niku hikmah. Terus kemudian niku hikmah. Dilarang untuk meniup-niup makanan yang nggih, niku hikmah. Nggih. Tapi karena kalau ini dilarang kemudian dilakukan itu berarti kan melanggar. Nggih. Pasti implikasinya ya Nggih. seperti itu. Nggih, pun leres. Dadi jawaban kula wau wis menampung pendapatnya jenengan. Cuma saya mengatakan itu ranahnya hikmah ngoten mawon. Jangan membatalkan illatul hukmi. Ngoten nggih. Dadi kula mboten membatalkan pernyataan jenengan mboten. Tapi saya mendudukkan yang jenengan sampaikan atau yang lainnya itu semua dalam taraf hikmah. Hikmah itu bagus, bukan jelek. Untuk kita supaya lebih mantap di dalam menjalankan petunjuk Rasulullah. Tapi itu bukan menjadi dasar utama. Dasar utamanya nggih Quran hadis niku, riwayat-riwayat niku. Bukan hasil nalar manusia. Sebab kalau begitu nanti manusia bisa bikin hukum sendiri. Loh iki gak oleh soal ini haram soal ini nanti bisa bikin hukum sendiri karena disamakan. Oh niki kula maos pertanyaannya saking ibu-ibu niki. Apa hukumnya? Nah niki bener niki. Gigi palsu
yang dilapisi emas. Rumiyin nggih, rumiyin niku pancen ngonten nggih. Kirangan nek rumiyin niku napa alasane? Kula nggih kepengin sumerep niku. Lebih napa? Sugih napa memang kuat? Nggih. Satu niki nek tiang jaler laki-laki itu ndak boleh. Nggih. Laki-laki ndak boleh. Laki-laki itu memakai emas itu ndak boleh. Nggih. Laki-laki itu ndak boleh. Laki-laki itu memakai emas ndak boleh. Termasuk gigi. Nggih. Laki-laki. Tapi kalau perempuan itu kan boleh memakai emas. Iya. Lah kalau perempuan niku boleh. Kenapa? Karena dimasukkan wadah niku mboten sami. Nggih, gigi niku duduk wadah. Nek untuk perhiasan kan perempuan memang tempatnya. Nggih. Perempuan niku zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Memang perempuan itu disuruh berhias. Nggih. Sehingga kalau perempuan cek tambah ayu, untune teko emas kabeh diganti misalnya. Nah niku boleh. Kalau perempuan nggih, karena nopo? Karena memang tempatnya berhias. Tidak ada larangan. Nek laki-laki ada larangan. Laki-laki niku memakai emas itu ada larangan. Nggih. Niki kula mboten gawe akal lho niki nggih. Mangke kok nek kula gawe akal jenengan bandingi, jenengan akale luwih pinter daripada kula soalnya. Nggih. Jadi ngonten. Laki-laki dilarang karena memang ada larangannya untuk laki-laki menggunakan emas niku. Kalau perak boleh. Jadi nek lanang kepengin gawe untu, bojoku gawe untu emas, aku kok gak oleh, wis aku tak perak ae. Nah, perak mawon boleh sehingga lengkap emas dan perak. Ya, kalau untuk laki-laki jangan, tapi kalau untuk perempuan boleh. Nggih, boleh. Baik niku kebutuhan atau untuk perhiasan, boleh. Perempuan niku mutlak gawe emas niku gak digawe apa-apa niku lho oleh. Lah apa sibuk sikil dikai emas barang iku. Wong atase dadi petani nang sawah kok nggih blethokan ae sikile dikai napa nek sikil niku emas namine napa? Pinggel. Ya. Wong nek njegur sawah binggelan emas barang. Ya karepku lho Pak wong dhuwit-dhuwitku dhewe gak njaluk sampean misale. Niku boleh-boleh saja walaupun ndak ada kebutuhan misale nggih. Karena memang tempat berhias dan perempuan tidak dilarang emas. Jadi nonton Bu jawabane nek gigi palsu dilapisi emas nggih. Oh niki dilapisi nggih, tidak terbuat dari emas nggih. Nggih niku wau. Dilapisi niku kan jelas untuk perhiasan nek dilapisi niku nggih. Dilapisi niku jelas untuk perhiasan dan ada nilainya. Nggih, ada nilainya napa mboten niku. Terkait dengan emas laki-laki niku jangan. Nggih, ada larangannya. Nggih, sampun nggih. Nggih. Mangke nek kurang dhewe mawon ten mriku sakno liyane melok ngenteni nggih. Kula ngobrol ten mriku sing kirang mangke ngobrol ten mriku. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah barangkali ada perkataan atau sikap yang bagaimanapun sareng-sareng ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.